Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama kami Mas Ilham, Mas Prayoga, dan Mas Dimas dari tim Misteri TV. Ya betul. Malam ini kita mengeksplor suatu jalan yang katanya ya Mas, ada mitos apa? Ada penunggunya mas. Ya itu penunggu apa itu? Ya penunggunya itu kurang tahu apa lah. Nanti kita cek ya. Oke, kita cek ke Korban ya. anak-anak apa ya? Di atas ya? Iya korban. Bekas kecelakaan katanya. Pada tahun 2009 atau 2000 berapa itu katanya. Berarti udah 10 tahun ini. Lebih ya? Iya, udah lebih. 10 tahun yang lalu berarti. Dan itu katanya korban kecelakaan terlindas sebuah truk katanya. Langsung aja Mas. Kita langsung ke video langsung aja mas. Baik, sebelum memulai eksplorasi pada malam hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita hajati dan teman-teman sekalian terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yuk mas, kita lanjut ke sana mas. Ya, Mas. Ya, Mas. Saya off kamera dulu guys, nanti lanjut lagi. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke perjalanan mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita eksplor ke lokasi tersebut ya. Saya juga penasaran ini penampakannya seperti apa. Katanya sering menampakkan wujudnya Mas ya. Iya, sering Kalau ada orang lewat gitu. Ya, coba kita lewat ini menampakkan atau tidak gitu. Oke, kita lewat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya mas, jadi rokok ya. Ya. Kita duduk di sini aja dulu mas ini. Sambil jalan di sini mas. Oke mas, kita sudah di lokasinya. Tempat kejadian ya Mas. Ya ini bukan makanya ada di sini. Dan kita akan menceritakan tentang mitos yang dari warga-warga, yang beredaran dari warga. Iya. Kata warga di sini katanya dia sering menampakkan diri di sini dan sering mengganggu juga. Bukan mengganggu sih, kayak apa ya? Seolah-olah itu minta bantuan ke warga-warga tersebut, tapi warga-warga itu pada takut. Apa ya mas, saya sampai merokok ini mau habis. Ya minta apa ya, tali pocongnya itu minta dilepas. Mungkin nguburnya apa, tali pocongnya belum dilepas ya mas ya. Bisa jadi Apa mungkin minta doa kayak gitu Mas? ya udah. Ya, sering ganggu begitu mas lah. Sih ganggu begitu berarti ya. Ganggu, kadang bikin motornya itu mati sendiri mas. Padahal bensinnya ada, apinya ada gitu ya. Itu namanya juga jin, namanya juga setan, dia suka usil gitu mas ya. Jadinya ya kayak gitulah. Kita itu beranggapan mungkin ya dia minta bantuan kepada warga-warga sini, namun warga sini pada takut kepada jin tersebut ya. Paling minta mendoakan ya mungkin itu ya. Kata warga sih kejadiannya udah 11 tahun yang silam ya. Kecelakaannya karena terlindas mobil, terus dengan kondisi yang mengenaskan itu mas. Kata warga sih ya kondisinya itu Belum jalannya begini mas, sering muncul itu mas. Sering muncul habis hujan, sering muncul. ya mungkin di sini bagian sini, mungkin di tengah-tengah jalan sini, jalan ini nih yang saya tunjukin itu mungkin di sini bekas kejadiannya. Kata warga sih kondisinya ya mas ya, saya mau ceritakan ini ya. Itu muka itu udah ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Mas? Dari Datang itu ada acara keluarga. Oh, Enggak muat ini. itu sini. Mana Mas? Sedikit. Udah. Saya ceritakan kondisinya itu seorang korban tersebut itulah mukanya itu ya udah nggak dikenal lagi gitu, udah lebur gitu. Terus badan sama tangannya itu terpisah semua. Betul. Gitu. Kepalanya juga udah ya amit-amit jebambil lah. Udah pecah itu katanya. ya, sempat dengar mas cerita dari warga begitu. Jadi belakang. iya juga ini udah dari belakang ya, coba agak serem ya. Jadi malam ini kita kan menguak mitos tersebut atau mengungkapkan misteri tersebut untuk dipecahkan malam ini juga ya. Penampakannya apa ya mas ya? Ya saya juga penasaran ini
Saya coba undang juga ya, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumul jasati, yaumul gaibi, Assalamualaikum. yaumul arwahi. Siapapun yang ada di sini hadir. Langsung mulai merinding. Udah saya undang ini sudah merinding ini. Tuh. Sudah berbeda aromanya. Ya. Sudah berbeda. Mas Mio, coba kita lihat ke sekeliling sini yuk. Mas kita coba lihat sekeliling di sini. Bismillah, ada kayaknya ya. Bismillah ya. Bismillah. Ya Mas, kita lihat Mas. Bismillah. Ya coba kita lihat. Ya, kita ke jalan sini aja Mas. Jangan suka sini, ada enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum. Ya mau jasad, ya mau gaib. Siapapun yang ada di sini hadir. Saya merasa merindingnya bukan sini Mas. Di arah daerah belakang sini, di belakangnya Mas Ilham. Belakang dulu. Sini. Ya Mas. Allahu Akbar, Mas. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini. Tuh. Astagfirullahaladzim. Tuh. Tanda. Taruh sini saja. Kita taruh situ Mas. Katakan berkaitan. Benarkah saya merasakannya ada di daerah sini, di sini gitu. Berarti korban yang di sini kayaknya. Iya, itu korbannya di sini Mas. Wahai penunggu di sini, masuklah dari salah satu raga kami. Allahu Akbar. Mana Mas? Mereka masuk. Assalamualaikum wahai penghuni sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa wahai manusia? Apakah Anda korban dari kecelakaan pada tahun lalu? Betul sekali, itu saya. Ada apa? Saya ingin mengungkap misteri di sini. Kenapa Anda sering memujudkan diri ketika ada yang lewat di sini? Saya hanya ingin minta bantuan kepada manusia yang ada di lewat di sini juga. Tapi mereka pada takut kepada saya. Saya ingin minta bantuan untuk mendoakan saya karena saya tidak tenang dalam sana. Wajar lah, orang sosoknya aja pocong ya Mas ya. Iya, Ya benar takut. Saya sudah dibungkus dan sudah dikuburkan pada tahun lalu. Namun arwah saya tidak tenang. dibunuh. Tujuan apa kamu ke sini wahai manusia? Tujuan kami hanya ingin menanyakan kepada Anda, kenapa Anda sering mewujudkan itu? Apakah Anda minta didoakan atau gimana? Ya, saya minta didoakan dan minta bantuan kepada kalian semua. Doakan arwah saya supaya saya tenang di alam sana. Baik. Maaf, nama Anda itu siapa? Ramsi. Ramsi. Saya mohon maaf. Di sini saya tidak berniat untuk mengganggu, karena saya ingin minta bantuan kepada kalian semua untuk mendoakan arwah saya supaya saya tenang di alam sana. Baik, saya akan bantu doa Anda supaya arwah Anda tenang di alam sana. Udah Mas, kita langsung doain aja ya Mas. Bismillah untuk arwahi Ramsi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, kita sudah doakan Anda. Sebaiknya Anda jangan mengganggu para warga lagi di sini. Baiknya Anda pergi Iya. dari Raka Mas Prayoga. Saya berjanji untuk tidak mengganggu warga sini. Namun, dengan satu hal, selalu doakan saya dan siram dimanapun kalian berada. Selalu ingat nama saya. Ya sudah, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, astagfirullah. Menunggu di sini masuk ke dalam Raka Mas Prayoga. Dia bernama Ramsi, Mas. Bernama Ramsi. Iya. Dia bidang apa aja ke kita? Tujuan dia menampakkan diri itu untuk Doa meminta aja. doa, ya, minta doa kepada semua warga. Didoakan gitu arwahnya Iya. katanya gitu ya. Iya.
Terus apa saja yang dibilang ke kalian semua itu? Ya ketika melewati jalan ini ya entah mana harus disiram gitu. Disiram air biasa gitu apa air pakai air kembang apa gimana? Air kembang, air apa aja. Yang Yang air apa aja mas? Masa air sumber disiram yang nggak sopan lah. ya, yang penting air itu udah dituain. Iya. Itu doang gitu berarti. Nggak Iya. lebih. Nggak lebih. Ini gimana gini kita mau lanjut perjalanan apa langsung pulang ya? Lanjut perjalanan nih mas. Perjalanan aja mas. Yaudah yuk kita lanjut ke atas bawah saja. Oke, bawah. Kita ke mana sih mas? Pusaka. Tadi mas. Ini mas Raja ambil mas ya. Ambil. Oh iya. Ini sama mas Raja pusakanya. Makasih Yuk. mas ya. Ayo perjalanan. Yaudah yuk kita sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya udah beda ya mas. Udah. Itu yang masuk itu mas sopan lah. Iya. Gak sopan gitu ya mas. Salam ya mas ya. Iya. Yang keluar itu salam. Ya, mungkin dia cintai ya karena dia ingin meminta bantuan kepada kita untuk mendoakan arwah si siapa tadi? Ramzi. Ramzi. Almarhum Ramzi. Ramzi tersebut untuk mendoakannya gitu. Ya itu termasuk arwah penasaran mas. Itu arwah penasaran. Tapi alhamdulillah dia katanya sudah ditemukan semua bagian organnya yang tersisa sudah dibutuhkan dari satu. Jadi ya mohon maaf ya sudah naas gitu nggak selamat lagi gitu. Udah guys, sampai sini dulu. Nanti saya lanjut. Nah kita lanjut perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin kita sama-sama ya. Santai aja mas, saya sendirian nih di belakang. Takut mas. Agak-agak merinding. Nah, Takut. sama kita nggak takut 900 bawa pulang. Dia sempat teman di rumah. Oh iya mas. Oh dia betul lah. Mau diceritain mas. Jelas itu. Kalau sampai ya kalau enggak ya. Buang aja ya mas. Berteman aja berteman. Nggak dipaku kalian biar jadi cantik. Ya nggak apa-apa itu. Boleh. Kalau ada pakunya. Kalau nggak ada yang buka. Paku buat paku-paku bangunan itu mas. Paku bumi sekalian ya. Bismillah. Lumayan ribu juga dingin tapi tidak kejam ini sulit saja Ini jalannya kayak gini. Desaan banget. Ini di mana mas? Di hutan mana? Ini? Hutan jauh. Hutan jauh. Astagfirullah. Mas, mana perhatikan nanti? Mulai kemana mas? Mulai kemana nih? Mas, ayo pulang mas. Tuh, apa ini? ini Ayam. kita duduk dulu Oke. udah ya Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana wahai cucu-cucu ayam, kabarnya baik atau tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Malam ini bertepatan pada malam yang Eyang tunggu-tunggu. Ada kabar dari Eyang untuk cucu-cucu Eyang yang spesial ini. Malam ini Eyang ingin bertemu kalian semua, hanya ingin menyampaikan pesan dan amanat yang penting untuk kalian semua. Dengarkan baik-baik. Sebentar lagi, bertepatan pada malam 1 Suro, Eyang akan hadir untuk mendampingi kalian memandikan pusaka yang kalian pegang semuanya. Eyang akan mendampingi kalian
untuk memandikan pusaka-pusaka tersebut. Dan yang kedua, pada malam satu suro, kalian ingin buat konten, kalian ingin mengeksplor tempat-tempat yang angker dan memiliki mitos, kalian harus izin terlebih dahulu. Jangan sampai tidak izin, karena Eyang takut ada makhluk halus yang mengganggu kalian semua dan membuat ketenangan Eyang menjadi tidak tenang. Paham? Nanti Yang ketiga, teruntuk Mas Ilham, ya sayang, pusaka engkau sudah dimandikan, sudah ya. punya kamu sudah dimandikan, Sudah yang. punya Mas Prayoga sudah dimandikan, Sudah. punya Mas Rasa sudah dimandikan, Sudah semua yang. semuanya sudah dimandikan. Sudah. Pada malam satu suro, kalian harus memandikan lagi. Berarti pakai air kembang ya yang. Ya, pakai air kembang mawar dan dimandikan satu-satu, jangan berbarengan. Maaf Mas, mau buang air kecil dulu ya. Silakan. Yang keempat, ketika kalian melewati jalan dimanapun yang kalian berada, harus berhati-hati dan harus waspada. Karena apa? Karena jalan sekarang ingin meminta darah segar dari manusia. Waspada dengan hati-hati juga. Paham? Paham ya. Jangan berpergian kemanapun ketika malam satu suro. Kalian boleh eksplor kemanapun kalian berada, tapi untuk berpergian Eyang melarangnya dan Eyang tidak membolehkannya untuk kalian pergi. Paham? Paham ya. Eyang hanya tidak ingin mau kalian semua kenapa-kenapa. Kalian boleh kumpul di rumah teman, boleh. Eyang perbolehkan, namun ada batasan waktunya. Ketika waktunya sudah pulang, pulanglah. Jangan mampir kemanapun. Kasihan orang tua kalian. Kenapa kalian kesini? Ada tujuan apa kesini kalian? Tujuan kami sini mengungkapkan adanya seorang yang tertabrak ya. Iya. Jadi kita sudah ketemu. Dia bernama Ramzi. Ramzi. Karena apa dia meninggal? Tertabrak Ya. kendaraan. Ya, dan tubuhnya itu kepisah ya. Sudah ditemukan atau belum? Sudah. Ya sudah. Kalau sudah ditemukan, kalian doakan saja semoga doa tersebut tenang dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kelima, amanat yang harus dipegang dengan didengarkan baik-baik untuk kalian semua. Tetap waspada ketika kalian semua berada di tempat angker, berada di tempat yang tidak selayaknya tidak dihuni. Kalian semua harus waspada. Karena apa? Karena banyak jin yang tidak suka kepada kalian semua ketika kalian eksplor secara sembarangan. Paham? Amin. Gimana keadaan tim kalian? Baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu. Pusaka ini harus berada di tangan Mas Prayoga. Jangan sampai hilang, apalagi tidak dibawa. Sampaikan kepada Mas Prayoga. Oh iya, Mas Prayoga sudah mengasih pesan kepada kalian semua. Belum. Bodoh. Mungkin Mas Baik lupa ya. Iya. Ya sudah. Kalau mungkin Mas Prayoga ada kesibukan, kasih tahu kepada Mas Prayoga apa saja yang diberikan oleh kalian semua, berikan kepada Mas Prayoga juga. Pusaka ini, pusaka Mas Dimas, pusaka kalian semua yang ada di sini harus
dirawat dengan baik dan dijaga dengan baik. Jangan sampai jatuh kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai disalahgunakan. Gunakanlah untuk kebaikan. Ketika ada orang yang ingin meminta bantuan kepada kalian, bantulah. Ketika ada orang yang ingin meminta tolong kepada kalian, tolongkanlah. Jangan sampai tidak ditolongkan. Paham? Kita hidup saling berdampingan. Jin manusia hidup saling berdampingan. Kalian semua menghormati jin, semua jin juga menghormati kalian semua. Jangan sembarangan untuk menempati tempat-tempat yang kalian tempati. Paham? Eyang sengaja pusaka Mas Prayoga dengan selendang hijau dijadikan menjadi satu. Karena apa? Karena energi selendang hijau ini memikat kekuatan yang kalian pegang itu ada di sini. Pusaka altasimu, pusaka tongkat sucimu, energinya berasal dari selendang hijau. Gunakanlah dengan baik, jangan gunakan untuk keburukan. Ingat itu. Berarti kalau peradaban iblis yang kuat, jadi tongkat ini boleh dipakai ya. Silakan. Boleh saja. Dikampungkan tidak apa-apa. Tapi harus ada caranya. Karena apa? Takut punya kalian semua itu tidak kuat menghadapi kekuatan selendang hijau. Ketika kalian kewalahan untuk melawan iblis yang terlalu kuat, panggil Eyang. Eyang siap menjadi perisai kalian semua. Paham? Paham ya. Jangan dilawan sendiri. Ada Eyang di sini. Ketika kalian kewalahan, tidak mampu untuk melawan jin tersebut, sebut nama Eyang. Eyang Yusuf, hadirlah. Kalau bisa, kalian hanya menepuk bumi 3 kali, Eyang pasti hadir. Siap. Kalian semua bisa memanggil Eyang, kecuali bukan cucu Eyang tidak bisa memanggil Eyang secara sembarangan. Paham? Paham ya. Ya sudah, kalau begitu. Itu pesan-pesan Eyang yang berikan kepada kalian semua. Dengarkan baik-baik dan disimak, dilakukan dengan baik. Paham? Ya sudah, Eyang pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kenapa mas? Yang Yusuf hadir. Malam ini yang Yusuf hadir. Ya. Kenapa? Menyampaikan pesan bahwa bentar lagi akan mendekati malam 1 Suro dan kita semua akan memandikan pusaka ini, tapi enggak bareng, bersamaan, tapi harus satu-satu, Satu persatu gitu. ya. Misalnya Mas Ilham dulu dibimbing sama yang Yusuf, terus gantian Mas Rasya, Terus punya kamu, ya. terus punya yang lain gitu Iya. juga sama punya saya gitu. Dan katanya yang Yusuf menyampaikan pesan kepada Anda sudah disampaikan belum pada tim? Belum. Saya ada kesibukan mas, beneran asli. Marah ya yang Yusuf ya? Marah. Iya. Kebanyakan sibuk atau kebanyakan cewek? Kebanyakan sibuk. Saya itu banyak jadwal padat itu di rumah. Padat apa mas? Ya banyak lah urusan saya lah. Ada yang ada mau disuruh inilah disuruh itulah gitu. Namanya juga ya anak muda. Terus apa lagi yang diberikan kepada kita semua, pesan-pesan terpentingnya? Dan harus berhati-hati jika melewati jalan. Katanya
berjalan sedang meminta tumbal atau barang segar dari manusia. Terus apa lagi? Jadi kalau pulang makan di malam satu Suro itu harus langsung pulang. Jangan mampir-mampir katanya gitu ya. Kecuali mampirnya orang yang kenal. Terus pesan singkatnya itu apa saja yang diberikan kepada ayah ke kita? Ini memandikan pusaka. Oke, siap. Memandikan ini pusaka yang kita pegang. Jadi itu doang atau apa, ada yang apa ya, ada lebihnya gitu? Dan ketika ekspor ke tempat yang angker harus izin Lebih dahulu. supaya penghuni yang kita ekspor itu supaya tidak marah, tidak suka sama kita ya Mas ya. Itu saja pesan-pesannya. Nah ketika melawan iblis yang kuat itu kata yang tongkat kita itu boleh digabungkan, Tapi jangan terlalu dekat gitu katanya. Saya tuh penasarannya karena pusaka nih ya, pusaka kita nih, pusaka kamu kalau pusaka saya nih ya, itu disatukan itu bisa menyebabkan apa gitu, bisa berakibat apa? bisa terpental ya, terpental. Iya. Kalau nggak terpental patah ya Mas ya. Semuanya berarti ya? Iya. Terus berarti ini punya selendang saya ini, itu kekuatannya dari mana? Dari selendang jauh ini. Ya aslinya kan saya kan nggak kayak gini, kok gini ya, apa di sama ini? Iya, Dikasih sama yang yang dari satukan gitu kan? ya supaya energinya itu Nyatu lebih dari satu gitu di sini gitu. gede. Itu saja pesan-pesannya. Ya. Ayo, sekarang sudah jam berapa Mas? Jam 2:30. Sudah setengah 3. Ya. Kita mau lanjut perjalanan apa sudah apa sampai di sini? Sampai sini aja. Ya sudah ya teman-teman, kita cukup sampai di sini. Video selanjutnya lanjut ke besoknya lagi. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.